ini adalah hari kedua pembuatan kandang domba. Ini bahan yang kita pakai campuran antara batang kelapa atau glugu dan juga kayu jati putih atau gemelina. Ini cukup kuat ya untuk kandang, walaupun sebenarnya kalau kemarin saya pengennya sih pakai kayu mahoni, cuman nggak adanya gemelina, jadi nggak masalah. Nah, ini kita buat 12 meter satu kotak ini 2 meter, 2 meter, jadi kita butuh sekitar 6. Kita kemarin sudah bikin 4, kita sekarang tinggal bikin 2 lagi. Nah, untuk kandang dewasa kita kemarin kita pakai jarak 2 cm untuk antar kandangnya, antar alas kandangnya. Sedangkan untuk kandang pembesaran dan kandang anakan kita pakai ini sekitar 1 cm lebih dikit, 1,5 cm, kurang lebih segini lah, sejentikan. Ini kalau segini kotoran masih bisa jatuh, kotoran domba masih bisa jatuh, tapi resiko terjadinya dapat kita kurangi secara masif. Kita mungkin hari Sabtu akan datangkan bataku dan pasir, kita akan mulai buat pondasi panggungnya. Untuk hari ini kita fokus menyelesaikan geladak atau lantai kandangnya. Ini semoga kuat awet. Nah, untuk lantai kandang kita pakai gemelina, ini tebalnya 2 cm ya tebalnya. Untuk lebarnya 5 cm. Untuk rangka bawahnya kita pakai glugu ukuran 4 kali 6 cm. Ini kalau glugu ini sebaiknya cari yang tua ya, kalau yang tua ini kuat. Kalau yang muda sebenarnya kuat, cuman gampang, pakunya gampang lepas. Nah, kalau yang tua dia keras. Kalau sebagian kita pakai kayu akasia ya. Ini susahnya ini kalau dipaku gampang bengkong pakunya karena dia lebih keras dari kayu jati putih gemelina. Jadi kita juga tadi ada drama banyak paku yang bengkong karena yang pertama kayunya keras, kedua kayu bat kelapa atau glugu yang kita pakai sebagian juga ada yang galih atau tua, jadi keras dan paku gampang bengkong. Ini kalau kalian pakai ini mungkin lebih enak kalau di scrub ya, scrub pakai kayu Gibson, scrub Gibson kayu itu lebih mudah. Cuman karena di sini kendalanya sumber listriknya belum ada, jadi kalau kita paksa pakai bor mungkin agak susah. Bisa sih pakai bor baterai, cuman itu nanti kita terbatas juga tenaga baterainya. Oke, sembari helper kita nyicil pembangunan kandang, kita cek ke sebelah dulu. Ini saya lagi ngecek di samping kandang domba saya. Kemarin kan kita tanam rumput gajah, ini rumputnya mulai bertunas ya teman-teman ya. Ini memang di bawah sekitaran kawasan hutan jati.
Nah ini selain di kebun, kita juga tanam bang pakan di dekat kandang kita untuk jaga-jaga apabila ada satu kendala di mana kita tidak bisa ngedrop pakan dari kebun ke kandang. Dia mulai tumbuh, mulai bertunas. Nah, yang kita tanam juga jenis pakcong saja kalau yang di sini, karena bibit rumput red napir dan gama umami kita juga terbatas di kebun, masih kita perbanyak di kebun. Nah, sebenarnya tanam rumput gajah ini dia mudah-mudah susah ya teman-teman ya, tergantung kondisi. Yang penting yang pertama adalah air. Setidaknya kalau nanam gajahan itu seminggu sekali harus disiram, atau kalau nggak ada hujan ya minimal kalau ada hujan seminggu sekali aja nggak apa-apa, dia tetap bisa tumbuh. Nah kemudian untuk tanamnya, kalian bisa tanam miring seperti ini. Dia miring dengan sudut kemiringan 45 derajat kurang lebih. Bisa juga ditanam secara tiduran. Apa kelebihannya dan kekurangannya masing-masing? Kalau tiduran itu waktunya itu kita harus uruk ya, seperti tebu. Jadi kita uruk setengah, minimal setengahnya itu teruruk tanah. Tapi kelebihannya dia perakarannya dia tumbuh di semua titik mata tunas. Jadi mata tunasnya tumbuh, selain tumbuh tunas seperti ini, dia juga tumbuh akar. Nah sedangkan kalau miring seperti ini, dia untuk batang bawahnya yang tumbuh akar hanya tunas di bagian yang teruruk atau dekat dengan tanah, sedangkan yang ujung itu tidak muncul akar. Tapi dia enaknya dia sebenarnya tanamnya lebih cepat kalau kondisi tanah basah. Kalau kondisi tanahnya basah dan gembur, dia nggak usah kita pacul, nggak usah kita cangkul, dia langsung kita tancapkan saja, sebenarnya bisa tumbuh seperti itu. Itu balik lagi, itu tergantung preferensi orang-orang ya. Kalau saya sendiri, saya lebih suka ditanam miring karena perakarannya walaupun nggak sebanyak yang ditanam tiduran, dia lebih rapi. Kita bisa lebih ngatur jaraknya, itu lebih gampang. Kedua, kita kalau misal ada tanaman yang mati, itu lebih mudah ketahuannya. Sedangkan kalau kita tiduran, biasanya walaupun ada tunas yang mati, tetap ada yang tumbuh. Itu juga sebenarnya kelebihan juga sih. Itu lebih ke selera masing-masing. Selain itu, kalau kebetulan saya tanamnya kan atasnya itu hutan jati ya. Ini kalau musim hujan datang, dia airnya itu turun menggerus. Jadi dia ada aliran air yang lewat ke areal hutan ini, areal pertanaman gajahan kita. Kalau kita tanamnya tiduran, itu biasanya walaupun sudah tumbuh beberapa hari, itu akarnya tetap hilang. Jadi bibitnya justru malah hanyut. Kalau kita tancapkan seperti ini, dia kan nancapnya agak dalam. Ini biasanya kalau saya kemarin ngajarinnya itu biasanya 2 mata tunas, cuman kalau yang nanam helper saya nggak ngawasi. Biasanya oleh mereka itu ditanam itu 3 mata tunas. Jadi ada 2 mata yang tertanam di dalam tanah. Jadi ini mata tunas kedua. Yang pertama itu malah lebih dalam lagi. Jadi sebenarnya lebih kuat terkena air, gerusan air itu lebih kuat. Hanya saja memang lebih boros di bibit seperti itu. Tapi berhubung rumput pakcong ini kita punya banyak sekali di kebun di atas, jadi kita nggak terlalu masalah kalau boros bibit kalau kita nanamnya yang pakcong. Tapi yang gama umami dan red napir, sementara kita tetap bibitnya itu cuma 2 mata tunas, kita agak hemat bibit. Oke, mungkin sekian hari kedua pembuatan kandang sama kita ngecek pertumbuhan
Ini umurnya masih semingguan ya, semingguan. Nanti kita update lagi sembari kita update pembuatan kandang dan kebun di atas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.